Susunan acara sekarang agak berubah sedikit dari yang kemarin. Yang pertama adalah sambutan dari tuan rumah yang akan disampaikan oleh Kiai Khairi. Kemudian yang kedua, tawasul akan dipimpin oleh Kiai Haji Muhajir. Pembacaan surat Yasin akan dipimpin oleh Kiai Maduri. Kemudian pembacaan tahlil akan dipimpin oleh Kiai Muhajir kembali. Kemudian tausiah ada tausiah. Kemudian pembacaan sejarah singkat. Pertama kali almarhum datang ke Mempawah. Yang ini nanti akan disampaikan oleh Kiai Fakir Ulum atau yang disebut dengan Kiai Muki. Ini ada seperti kita di yang pertama kali bertemu di mana dan kemana, itulah beliau yang tahu sejarahnya, akan dipaparkan oleh beliau. Yang terakhir doa yang akan dipimpin oleh kami minta kepada Kiai Arifin. Dan ini adalah susunan acara pada malam ke-7 Thailand pada malam ini. Saya mewakili dari keluarga besar mengucapkan terima kasih banyak kepada para hadirin yang telah berkenan kurang lebih 7 hari untuk mendoakan beliau Dr. Kiai Haji Syafi'i Abdul Razak. Informasinya bukan hanya di sini tetapi hampir setiap tempat, di mushola, di masjid, di rumah-rumah, para alumni, para sahabat beliau yang tentu senantiasa mendoakan. Kami atas nama keluarga, mudah-mudahan para hadirin yang mendoakan beliau khususnya senantiasa diberikan pahala yang tak terhingga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan seringnya berkumpul seperti ini mendoakan hamba-hamba Allah yang soleh menjadi wasilah bagi kita semuanya. Kalau kita nanti matinya dalam keadaan husnul khatimah, amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qala fil Qur'anil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nakhrijukum taratan ukhra. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innal qabra yunadi kulla yawmin khamsa marrat. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, hadratal mukarramin, para alim ulama, para kiai, para habaib, hadratul syekh, hadratul mukarram alladhi sami'na wa ta'ana, Dr. Kiai Muhammad Khairi Imagi alladhi sami'na wa ta'ana, hadratul mukarram Gus Imam Ghazali, juga Gus Ibrahim Haji Syahdi Abdul Razak, Gus Syiful Anwar bin Haji Syahdi Abdul Razak alladhi sami'na wa ta'ana, Hadratul Mukarram Kiai Muhajir Alwi alladhi sami'na wa ta'ana, Hadratul Mukarram Al-Had Usman Al-Qadri alladhi sami'na wa ta'ana, Hadratul Mukarram Kiai Nur Mawali bin Kiai Khairuman alladhi sami'na wa ta'ana, juga Kiai Ahmad Juli alladhi sami'na wa ta'ana, para asatid, para kiai, pimpinan agama, tokoh masyarakat, para hadirin, para santri, para wali santri dan simpatisan yang hadir pada malam ini yang kami muliakan dan kami banggakan. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini malam terakhir, malam ke-7 daripada almarhum Kiai Abdul Razak. Amal perbuatan kita, pembacaan doa dan tahlil kita dan yasin Quran kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan sehingga almarhum oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kuburnya mendapat nikmat kubur, mendapat terang kubur, mendapat kebahagiaan dalam kubur oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kesempatan malam ini kita bersama diberi nikmat sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bersama pada malam hari ini dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat, dapat bertatap muka berwajah di tempat yang penuh barokah ini, di tempat kediaman almarhum Kiai Haji Syahdi Abdul Razak pada ini. Mudah-mudahan kita bersama ngiring ya, ngiring. Sallallahu Nabi Muhammad. Allahumma shalli sallim alaihi. Alhamdulillah malam ini juga hadir Alhamdulillah Asad serta Kiai Syafi'i dari Wajur juga hadir beserta rombongannya yang kami hormati. Silahkan hadirin hadirat yang hadirin, para jemaah tahlil pada malam hari ini, mari kita bersama-sama salawat dan salam menghaturkan kepada kehadiran sanjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat beliaulah, karena berkah beliaulah kita bersama menjadi umat Islam, menjadi umat yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, karena kita memeluk agama Islam yang dibawa oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama kami mohon maaf yang sebelumnya karena kami diminta oleh Sahibul Musibah untuk membacakan sekelumit sejarah daripada almarhum Dr. Haji Syahdi Abdul Razak. Kalau Quran ada asbabun nuzulnya,
Karena ini pondok pesantren Al-Qamar, tentu ada sebabnya. Mudah-mudahan juga kami selaku petunjuk pertama kepada almarhum Dr. Haji Saud Abdul Razak termasuk mendapat bagian andil di bidang lillahi kanatillah, amin ya rabbal alamin. Sedikit saya bacakan karena permintaan sahibul musibah pada malam hari ini. Kami beserta beliau bertemu di Malaysia pada tahun 84 akhir, bertemu di Kuching, Malaysia Timur. Saya waktu itu berada di Masjid At-Taqwa Batu 7 dan beliau ada di Masjid Kampung Jita dekat di Masjid Jami. Tidak lama kemudian saya mendapat undangan daripada Masjid Jami untuk hadir dalam rangka Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya hadir di Masjid Jami karena dalam undangannya penceramah Kiai Saudi Abdul Razak BA waktu itu. Saya hadir di Masjid Jami di Kuching, Malaysia Timur. Ternyata penceramahnya saya masih belum kenal pada waktu itu, yaitu Kiai Haji Saudi Abdul Razak. Saya masih belum kenal. Namun kita tahu bahwa ini dari Indonesia. Saya tunggu setelah selesai karena pada waktu itu juga dihadiri Menteri Said Mahmud. Juga saya ada di luar. Saya tunggu setelah selesai ceramah beliau di Masjid Jami Kuching. Saya temui beliau, saya manggil salam, kemudian kita kenalan. Masing-masing karena tidak bisa berbicara panjang waktu itu, minta alamat yang lengkap kepada saya dan juga saya minta alamat yang lengkap. Setelah itu kemudian 2 hari kemudian beliau mendatangi saya di Kampung Batu 7 di Masjid At-Taqwa. Ketemu pada waktu itu ya berbicara panjang dan juga sekaligus saya diminta dengan Bapak Kepala Desanya, Bapak Pak Rota waktu itu pada tahun 94 akhir, 84 akhir, bukan 94, 84 akhir, diminta dengan bapak saya untuk tinggal bersama di Kampung Jita di Kuching, Malaysia Timur. Kemudian ya karena mungkin beliau karena masih jaga waktu itu kesepian, tidak ada teman, maka saya juga diizini. Namun tugas-tugas tertentu harus hadir karena seminggu tugas saya 3 kali di Masjid Kampung Haji Baki. Setelah demikian bercerita panjang di Masjid Kampung Jita tersebut, beliau berbicara ingin tahu Kalimantan Barat, ingin tahu Pontianak. Selama ini belum tahu, cuma hanya dengar berita. Kalau sekiranya cocok, kata beliau, dengan istikharah saya akan buka pondok pesantren di Pontianak. Alhamdulillah tahun 87 awal saya memaksakan beliau untuk nyurvei Pontianak. Saya ajak ke Pontianak pada waktu itu, meskipun beliau dalam keadaan sibuk karena jadwal pengajian dan beliau ada tugas mengajar di sana. Terlaksana alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, karena saya tahu karena niatnya Bapak Kiai ingin mendirikan pondok pesantren di Pontianak. Kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man dalla ala khairin kafa'ili." Barang siapa menunjukkan kebaikan, maka sama dengannya orang yang berbuat. Mudah-mudahan kalau mengingat seperti cerita yang telah terlaksana ini, maka kami ikut andil di Al-Qamar. Amin Allahumma amin. Setelah sampai kemudian telah nyurvei di Pontianak ramai, beliau takut gimana? Katanya banyak orang akhir di Pontianak, itu yang jadi masalah kata beliau. Kata saya sendiri tidak pernah ketemu, tidak ada kiai. Penduduknya gimana? Ramai alhamdulillah. Suku apa semua ditanya oleh beliau, maka terlaksanalah sampai beliau datang ke Pontianak bersama saya. Waktu itu kembali lagi ke Malaysia. Kemudian setelah belum 1 tahun juga ingin ke Jawa. Langsung ke Jawa. Perpisahan ini yang jadi kenang-kenangan saya di Spadiol Pontianak. Ingat Pak Ustaz ya, kita dekat di hati, jauh di mata. Ini pesan-pesan beliau. Kita jangan sampai berpisah di hati,
meskipun jauh di mata. Ini pesan beliau almarhum Kiai Haji Saudi Abdul Rasyad. Saking ya sama saya, karena selama berapa tahun, saya 4 tahun bersama beliau di Malaysia, sayalah tukang urutnya di Malaysia. Jadi kenal pasti. Bahkan sampai saya mendapat ijazah yang menyelut tangan itu minyak kelapa. Bisa alhamdulillah dengan berkat ijazah kepada beliau untuk mengobat orang-orang sakit, karena sudah bidangnya, profesinya beliau selalu menolong orang di Malaysia. Alhamdulillah. Setelah itu dia berjanji kepada saya, nanti kita tahun 8 awal nanti kita sama-sama dalam akad nikah. Jadi sama-sama pada waktu itu pada tanggal 2 bulan Rajab, ya hari Senin, saya juga akan nikah dengan istri saya, juga beliau akan nikah dengan istri pertamanya. Ini sejarah. Setelah itu beliau jadi di Jawa selama 6 bulan, juga saya 6 bulan, datang lagi ke Pontianak, itu ke Pontianak langsung ke Malaysia. Ini perjalanannya. Setelah di Malaysia terakhir, beliau barulah menemui, kebetulan pada itu Hadratus Syekh Haji Ismail Fathul Bari datang ke Pontianak minta barokah kepada Hadratus Syekh Haji Ismail Fathul Bari. Pak Kiai, mohon barokahnya, saya ingin mendirikan pondok pesantren di Mempawah ini. Kata beliau, saya mendukung kalau mendirikan pondok pesantren. Cuman ingat pesan saya, menjadi kiai, menjadi pemimpin, jadi pengasuh, jangan terlalu banyak keluar. Ini pesannya beliau. Iya insyaallah Pak Kiai, ya insyaallah Pak Kiai. Maka beliau sebelum mendirikan pondok pesantren Al-Qomar di Kuala Secapa ini, beliau ada di Pasir Palembang selama 6 bulan bersama saya. Maka inilah sekelumit sejarah daripada beliau Kiai Haji Saudi Abdul Rasyad. Mudah-mudahan juga kami ikut andil dalam lembaga pondok pesantren Al-Qomar. Maka pesan beliau, saya tahu bahwa beliau ini adalah pegangan hidupnya, kata beliau Kiai Haji Saudi Abdul Rasyad kepada saya, ingat, innal qabra yunadi kulla yaumin khamsa maratin. Bahwasanya kuburan memanggil kita selama 1 hari 5 kali, kata beliau. Ini pegangan hidupnya almarhum Kiai Haji Saudi Abdul Rasyad. Maka bisa disaksikan apabila memberi mauidhah, memberikan ceramah rohani di mana-mana tempat, tentu lebih banyak daripada ingat mati. Betul kan ya Pak ya? Apabila memberi ceramah, dia lebih banyak menerangkan tentang kematian. Selalu beliau katakan, kullu nafsin dha'iqatul maut, tiap-tiap yang bernapas pasti merasakan kematian. Ini daripada beliau Haji Saudi Abdul Rasyad. Maka memang benar oleh beliau Haji Saudi Abdul Rasyad selalu, karena ini sebagai pedoman hidupnya ke dalam hidupnya beliau, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata beliau Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang 5 perkara. Ana baitul zulmah, saya kata kuburan. Jadi kita sama yang hadir pada hari ini juga dipanggil oleh bumi, oleh kuburan kita tiap hari 5 kali. Jam 6 sudah kita dipanggil, jam 9 kita dipanggil, jam 12 kita dipanggil, jam 3 kita dipanggil. Jadi sampai 5 kali dalam 1 hari. Ini pedoman beliau dalam hidupnya. Apa kata panggilan bumi oleh kuburan kita selaku umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tidak satupun yang tidak akan meninggalkan dunia pasti mengalami kematian. Namun mudah-mudahan kematian kita membawa Islam dan iman. Amin Allahumma amin. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hidup sebagai jembatan. Memang benar kata beliau almarhum, minha khalaqnakum, daripada bumi kita dijadikan menjadi manusia yang utuh, menjadi manusia yang berakal, menjadi manusia yang mempunyai pikiran agar bisa membedakan antara hak dan yang batil. Untuk apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hidup di permukaan bumi hanya untuk lil ajri was thawab, untuk membuat bekal ke dalam liang
liang lahat. Bekal kita penting, karena pasti kita sebagai manusia pasti mengalami kematian, akan merasakan seperti beliau sekarang ada di dalam kubur. Namun wallahu alam, selamat atau tidak selamat, mendapat nikmat kubur atau tidaknya, wallahu alam, sesuai dengan apa perbuatan kita ketika hidup di dalam dunia. Wa fiha nu'idukum, kemudian kita ke dalam perut bumi kita dikembalikan. Kalau tidak baik perbuatan amal kita di permukaan bumi, hanya untuk apa kata Allah Subhanahu wa taala? Litu dibaturab, hanya untuk makan ulat dan tanah. Dengan sebab itu kita penting pedoman hidupnya Hadratul Mukarram Haji Syekh Abdul Razak, karena beliau sudah menghayati sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata kubur ana baitul zulmah, saya tempat gelap gulita. Ini ingat kata beliau kepada saya di Malaysia waktu itu. Ini ingat kata kubur kita ini dipanggil kuburan ana baitul zulmah, saya ini kuburan tempat gelap gulita. Panawirni bisolatil lail, maka terangilah kami kuburan dengan solat tahajud malam. Maka beliau, saya berkumpul 4 tahun di Malaysia, beliau tidak pernah meninggalkan selagi dia sehat, tidak ada halangan apa-apa, dia paling rajin sholat tahajud. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan termasuk jumlahnya yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa minal laili fatahajjab bihi nafilatan laka asa Mahmuda. Ini kata beliau pesankan kepada saya, kalau ingin selamat dalam kubur, rajinkan sholat malam, kata beliau. Kata ini benar sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah firmankan dalam Al-Qur'an lewat yang menyampaikan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita hendaklah selalu rajin ibadah sholat malam. Ini pesannya beliau kepada saya pada waktu itu. Yang kedua, kata kuburan, kata bumi yang memanggil kita bersama, yang hadir pada malam ini yang telah disampaikan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana baitut turab, saya adalah rumah lumpur. Kata kuburan, saya adalah rumah kuburan sampian. Rumahnya kita bersama, kuburan adalah lumpur, kita akan dibaringkan di sana. Kalau tidak mendapat ridho, tidak mendapat syafaat daripada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan terjadi berbaring di lumpur tanah di dalam kubur. Apa kata kuburan? Fa'mal wa huwa amalus salihah, maka berbuatlah amal yang baik, berbuat amal yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, kasedekah, seperti melaksanakan ya amal ibadah sedekah. Saya selama berteman dengan beliau di Malaysia maupun di Indonesia, beliau selalu di dalam mobil dia membawa uang kecil untuk dibagi-bagikan kepada anak apabila nanti ketemu di perjalanan. Ini beliau ya Kiai Haji Saudi Abdul Razak. Di Masjid Jami' Kuching itu memang ada tempat sedekah sirri. Beliau selalu menyimpan di Masjid Jami' Kuching, karena banyak mereka yang terlantar di sana, ya letakkan dia pisang, dia uang dan sebagainya. Memang ada tempatnya di Masjid Jami' Kuching. Ini di beliau Kiai Haji Saudi Abdul Razak. Di Indonesia sering perjalanan, baik dalam pergi pengajian sebelum terbitnya pondok pesantren Al-Qamal, juga di dalam kendaraan selalu menyiapkan uang-uang untuk memberi sedekah kepada anak-anak kecil. Jadi benar, memang pedoman hidupnya beliau adalah rajin ibadah. Memang saya tahu persis beliau adalah orang istiqomah, beliau adalah orang yang sangat disiplin dalam hidupnya. Dalam satu keterangan, saya selama berkumpul 4 tahun di Malaysia susah untuk melihat rambutnya. Ini laki-laki para hadirin, bukan perempuan. Untuk lihat rambutnya susah, apalagi badannya. Ini Kiai Haji Abdul Razak. Jadi istiqomah dan disiplinnya beliau
bahkan dalam satu kamar, dalam satu tempat sama saya di Malaysia Timur. Ini adalah satu sejarah. Terus karena pedoman hidupnya beliau seperti ini. Yang ketiga kata Rasulullah yang sampaikan panggilan bumi tersebut, ana Baitul Afan, saya tempatnya ular yang berbisa, kata kubur. Ini tempat kita bersama. Ini tempatnya kita bersama, kuburan. Saya kuburan yang memanggil kita dalam satu hari 5 kali. Saya adalah tempat, saya adalah rumah yang tempatnya ular yang berbisa. Bah milik teriakoh, kata kuburan. Maka hendaklah kamu sekalian yang hidup di permukaan bumi, siapakanlah kamu di permukaan bumi dengan membawa penawar ular yang ada di dalam kubur. Jadi kita oleh Allah Subhanahu wa taala lewat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang diminta untuk mempunyai persiapan dalam kubur, karena kubur adalah ular yang akan menghisap dan memakan daging kita, ular yang berbisa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wah, militeriyaqah, maka siapilah dari permukaan bumi untuk membawa penawar bisa ular yang ada di dalam kubur. Apa itu kata penawar bisa ular ada dalam kubur? Ialah wahwa bismillahirrahmanirrahim. Artinya dengan menyebut asma Allah Subhanahu wa taala, kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu memperbanyak baca Al-Quranul Karim. Karena sudah terangkan dalam Al-Quran. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaykum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha. Mereka nanti akan digiring menuju neraka jahanam. Setelah sampai di pintu neraka jahanam, oleh Allah Subhanahu wa taala ditanya, alam yatikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum. Apakah tidak ada datang kepada kamu sekalian seorang nabi dan rasul, seorang ulama, seorang kiai, seorang pemimpin, seorang ustaz? Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah berada di muara neraka jahanam yang tidak lama lagi akan dicampakkan ke dalam api neraka jahanam. Allah firmankan seperti demikian. Alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha. Apakah tidak ada sesuatu yang menyampaikan nabi dan rasul, para kiai ulama, para sahabat tabi'in sampai para ahli ulama, para kiai, para ustaz? Kenapa engkau menuju tempat yang sangat sengsara ini, kata Allah Subhanahu wa taala? Mereka berkata, qalu bala ya Allah. Iya ya Allah. Ada yang menyampaikan, namun mereka tidak iman, mereka tidak percaya, mereka tidak yakin. Dengan sebab itulah para hadirin sekalian, mari kita jadikan contoh teladan almarhum Kiai Syekh Abdul Razak. Beliau selalu rajin dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, salat 5 waktu, ibadah tahajud, ibadah duha dan sedekah dan lainnya. Karena beliau tahu, karena sudah dipesan oleh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita sebagai umat muslim, sebagai umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asqalu salati 'alal munafiqin salatul isya wa salatul fajr. Salat yang berat bagi orang-orang munafik adalah 2, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama adalah salat isya berjamaah, yang kedua adalah salat subuh berjamaah. Apabila kita lulus kepada salat subuh berjamaah, kita lulus sebagai umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disabdakan beliau, asqal salat alal munafiqin, berarti mereka yang berat untuk melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah, mereka dijumlahkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
adalah golongan orang munafik. Innal munafiqina fi dhanki asfali minan nar. Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ingat, perang kita yang terberat adalah memerangi hawa nafsu ketika masuk panggilan sholat pada waktu subuh. Di mana-mana tempat sudah terkumandangkan salatu wassalamu alaik. Ini sudah di mana-mana masjid, di mana-mana tempat. Ya Imam al-Mujahidin, hendaklah kita bangun untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sholat tidak bisa dirubah-rubah pada waktunya, karena ini adalah kitab mauquta. Waktu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sabda kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang keempat, oleh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana baitul, lupa yang kepadanya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang keempat, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan permintaan bumi tersebut, kuburan kita yang kita tempatkan adalah tempat yang sangat luar biasa sengsaranya. Tidak satu orang pun yang tahu di dalam kubur keadaannya, wallahu a'lam. Karena perjalanan sangat jauh, harus diperlukan kita mempersiapkan bekal-bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata kubur, fa'aksir ala dhahri qawlah la ilaha illallah. Perbanyaklah kalian untuk mempersiapi diri memasuk kuburan yang sangat luar biasa kesengsaraannya, karena di situ adalah ana baitu su'ali munkarin wa nakirin. Saya adalah tempat pertanyaan mungkar dan nakir. Fa'aksir ala dhahri qawlah la ilaha illallah. Perbanyaklah kalimat la ilaha illallah. Ini kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sering dibacakan pembaca talqin di atas kubur, Allahumma sabatakallahu bil qawli sabit. Ya Allah, tetapkanlah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yusabbitul ladina amanu bil qawli sabit. Allah akan menetapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah apabila kita di dunia memang sudah yakin dan percaya, istiqamah menuntut tiap salat yang 5 waktu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada sebuah cerita menarik. Di Madura, Jawa Timur, istrinya Kiai Tengkina meninggal dunia. Setelah katanya ini mendapat 1 tahun, sang Nyai datang kepada Pak Kiai. Ini sudah meninggal 1 tahun. Datang kepada Pak Kiai, Pak Kiai, saya sudah mendapat 1 tahun, masih belum selesai pertanyaan dalam kubur tentang HP. Kalau mengingat tentang teknologi canggih di zaman sekarang, HP Android apa yang ada dalam semuanya ada, tergantung pemegangnya. Maka gunakanlah HP tersebut untuk barang-barang yang positif, jangan kita gunakan kepada yang negatif. Akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sudah menjadi bukti 1 tahun belum selesai pertanyaan tentang HP. Maka dengan sebab ini para hadirin ingat, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mempermudah menjawab nanti soal malaikat munkar dan nakir. Mudah-mudahan kita bersama dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi umat yang husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Maka harapan kami, karena kami termasuk andil di Pondok Pesantren Al-Qamar, karena
tiada baru terasa. Kalau sudah tiada baru terasa. Namun mudah-mudahan harapan kita bersama berkat doa kita yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan pondok pesantren Al-Qamar tetap tegak, terus makin maju dan berkembang demi kalimatillah, amin Allahumma amin. Maka harapan kami kepada alumni, pada santri sepuh, para alumni yang telah juga ikut ambil dalam kepengurusan struktur kepengurusan di pondok pesantren Al-Qamar, terus menerus mendukung, menyupport dan untuk demi kemajuan pondok pesantren Al-Qamar ila yaumil qiyamah, amin Allahumma amin. Karena sejarah beliau ini sangat manis, sangat harum, sangat dirasakan oleh masyarakat umum. Bahkan pernah Hadratus Syekh Haji Ismail Batubari yang ngajak berbicara bersama beliau, namun tidak ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi putra daripada Haji Ismail Batubari mengajak beliau untuk berbicara, namun tidak ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pernah dipesan oleh Hadratus Syekh Haji Ismail Batubari pondok pesantren Al-Qamar tiru kepada menantunya almarhum Haji Yahya. Berarti pondok pesantren Al-Qamar berjalannya baik dan berkembang baik, dan alhamdulillah bisa disaksikan kita bersama bahwa Al-Qamar adalah hikmahnya sangat luar biasa dan manisnya kepada masyarakat Kabupaten Mempawah sudah masing-masing merasakan. Padahal alumninya sudah banyak mendirikan pondok-pondok pesantren, alumninya banyak yang menjadi pegawai di Depak, juga berada di tentara, semua berhasil alhamdulillah. Mudah-mudahan ilmunya manfaat dan barokah, amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya daripada kami sebelumnya mohon maaf yang sebesar-besarnya, mudah-mudahan mengandung hikmah dan ada manfaatnya, amin. Wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.